Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita akan membahas 1 Timotius bab yang kedua. Dalam bab yang kedua ini ada beberapa perikop. Saya akan berfokus kepada perikop yang mungkin agak sulit untuk dipahami, yaitu mengenai larangan bagi wanita untuk berbicara atau untuk mengajar. Tetapi mari kita baca dari bagian yang menyeluruh, dalam arti dari ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada cukup banyak orang yang mengalami kesulitan, kebingungan ketika membaca ayat-ayat ini. Seolah-olah Rasul Paulus itu memandang wanita itu di tingkat di bawah pria. Nah, dalam penafsiran Alkitab, kita harus menghindari hanya membaca satu ayat saja untuk menyimpulkan sesuatu. Nah, kalau kita membaca, saudara-saudari, di surat-surat Paulus yang lain, Paulus itu justru sangat menghargai peran wanita. Contohnya, di surat kepada jemaat di Roma, Paulus menyebutkan keberadaan seorang pelayan wanita atau seorang diaken yang bernama Febe. Juga di akhir surat kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyebutkan banyak sekali nama-nama wanita yang diantaranya adalah rekan-rekan sekerja beliau. Jadi Rasul Paulus itu bukan anti terhadap pelayanan oleh wanita, sebagaimana tampak dalam surat Paulus yang lain. Bahkan Rasul Paulus juga menulis di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau orang bukan Yahudi, tidak ada laki-laki atau perempuan, tetapi semuanya sama dalam Kristus. Sehingga kita perlu memahami ayat yang barusan kita baca ini dalam keseluruhan tulisan surat-surat Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak sesempit itu dalam memandang wanita. Hanya saja kemungkinan besar ada dua alasan yang mendorong Rasul Paulus untuk menulis seperti ini. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ada kemungkinan pada zaman itu para pengajar-pengajar palsu itu menyasar, menargetkan kaum wanita. Sehingga ada kemungkinan ketika kaum perempuan pada zaman itu dipercaya untuk mengajar, ada bahaya bahwa mereka yang mereka katakan kemudian adalah ajaran-ajaran palsu dari para pengajar-pengajar palsu yang pada saat itu ada cukup banyak di tengah jemaat. Itu alasan yang pertama, alasan pastoral. Alasan yang kedua adalah
penafsiran yang agak unik ya dari Rasul Paulus tentang Adam dan Hawa. Sebenarnya dalam teologi Kristiani yang lebih dikenal adalah dosa Adam, bukan dosa Hawa. Tetapi Rasul Paulus di sini memiliki pandangan yang sedikit berbeda atau bahkan sangat berbeda dengan menekankan bahwa Adam berdosa tergoda karena peran Hawa. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya di dalam teologi Kristiani secara umum. Jadi para saudara terkasih, hendaknya ayat ini dipahami sebagai sebuah praktis atau sebuah praktik lokal pada zaman itu, pada situasi itu, dan tidak bisa diterapkan pada zaman kita, apalagi di zaman kesetaraan di zaman kita ini. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.